Bung Pitra mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya, silakan. Baik, saya Bung tadi Firdaus, ingin silakan. bertanya dan Ya. saya izin kepada Bung Aiman, Ya. kepada Saudara Firdaus. Silakan. Tadi Saudara Firdaus bilang bahwasanya dia sudah pindah ke organisasi Peradi YP, kan gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena saya melihat ada postingan-postingan daripada Peradi YP ini selain organisasi advokat, organisasi tersebut organisasi pers, kan gitu. Dan ada juga pegiat sosial masyarakat, ada mediator. Jadi sebenarnya ini organisasi apa gitu, karena banyak sekali. Dan berdasarkan data yang saya peloreh dari AHU, Kementerian Hukum dan HAM, di sini fungsi daripada Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia, itu namanya, nama singkatannya di sini tidak ada, gitu loh. Jadi fungsinya di sini saya lihat Forum Era Adil ini, Warung Paralegal itu yang Itu apa pertama. maksudnya itu, Bung Pitra? Jadi Peradi YP, singkatan Peradi yang dikatakan mereka Peradi YP ini adalah namanya Forum Era Adil Oke. Warung Paralegal Indonesia. Ini organisasi paralegal atau apa gitu yang saya tahu itu. Kebetulan ketuanya ada di sini, hadir ya? Advokatnya gitu. Oke, boleh diberikan mikrofon nggak biar nanti ada dari Ya. tim ya. Ini kebetulan ketuanya Bung siapa? Bung Doni, ketua Feradi, pakai Fanta ya, Feradi. Oke, silakan. Ini organisasi apa ini gitu? Iya. Anda mau tanya gitu. Karena saya lihat ada persnya juga gitu. Ada persnya Ya, juga makanya maksudnya? kita pengen tahu nih, kalau misalnya pers, kita juga pengen bergabung jadi persnya juga gitu loh. Makanya perlu dijelaskan nih Pak Ketua. Jadi maksudnya Pak, ada advokatnya, ada Feradi persnya WP. juga? Ada persnya, ada paralegalnya, lengkap semua gitu. Terbaru kata dia semua di situ. Makanya kita juga pengen belajar nih organisasi baru ini gitu. Ya. Silakan Bung Ya, Doni. saya jawab. Jadi Feradi WPI didirikan oleh para advokat memang, organisasi advokat. Ya. Ketua umumnya saya advokat, sekjennya advokat Gaya Muhammad Tovan, bendaranya advokat Prija. Kami memang organisasi advokat dan kami menggunakan nama Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Di dalam Feradi WPI selain advokat kami juga mewadahi paralegal memang. Sesuai Permen Kumham, paralegal kan diakui di dalam situ. Nah, Paralegal itu adalah asisten advokat. asisten advokat. Oke. Nah, terus berikutnya adalah kami juga memiliki SK Kemenkumham Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Itu organisasi yang berbeda dengan Feradi WPI. Terdaftar di Dewan Pers juga. Lagi berproses terdaftar. Kami punya SK Kemenkumham juga. Jadi sebentar, ini organisasi advokat tapi punya Enggak, jadi media juga atau gimana? melahirkan dari kami ada juga lahir juga perkumpulan Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Oke. Tapi ini terpisah Pak, tersendiri-sendiri Pak. Ini luar biasa, pengacara tapi bisa jadi wartawan juga. Gimana jadinya? Karena kami berpegangnya pada undang-undang advokat yang bahwa yang dilarang menjadi advokat adalah yang ASN, TNI, Oke. Polri. Nah begitu. Nah, Terus wartawannya untuk apa itu? Saya perlu tanya juga nih. karena para legal yang bergabung di kami itu banyak yang backgroundnya juga dari pers, dari media, dan di kami kan ada edukasi hukum Pak. Jadi kami itu tiap Senin malam ada Google Meet pelatihan hukum untuk mewadahi teman-teman para legal dan advokat, kita perlengkapi untuk memberi bantuan hukum ke masyarakat. Dan banyak yang Tapi bukan punya media ya? Nggak punya media? untuk Feradi WPI Online media misalnya? nggak punya media, tapi di dalam kami banyak yang punya media. Para legal kami itu banyak yang punya media. Maksudnya? Ada pimret yang jadi para legal kami. Pemret. Ya, Pemret media online. apa? Media online apa misalnya? Bisa sebutkan? Misalnya ada patroli8.com. Oke. Ya, ada jadi Tapi semuanya itu terdaftar di Dewan Pers? ada yang terdaftar, ada yang sedang berproses, Pak. Oke, baik. Tapi Anda ini organisasi advokat ya, bukan LSM kan? Bukan. Oke. Ya, pengurusnya advokat. Jadi Oke, izin saya tambah ya Ketua. boleh Menarik ya? ini, menarik. Ya, yang pertama Ini Bung Firdaus sekarang bergabung bersama Iya. Feradi WPI. Bung Aiman, di sini berdasarkan data yang saya peroleh dari Menteri Hukum dan HAM, fungsi perkumpulan Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia antara lain fungsinya ya, saya tidak menemukan di sini adanya advokat, penyalur aspirasi masyarakat, satu. Kedua, pemenuhan pelayanan sosial. Ketiga, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi untuk mengadakan pendidikan ujian advokat dan pendidikan khusus profesi advokat itu tidak ada saya lihat di sini. PKPA ada tuh ujian sumpah advokat. Setahu saya organisasi advokat itu berwenang untuk melaksanakan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, melakukan ujian profesi advokat,
Karena berdasarkan apa yang kita lalui di Perhaki, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, ketika calon advokat Perhaki, contohnya dari Perhaki, ingin melakukan sumpah advokat, yang pertama dilihat dulu nih fungsinya itu apa gitu loh. Kalau fungsinya itu tidak ada untuk melakukan penyumpahan dan pendidikan khusus, itu tidak akan bisa disumpah dari organisasi tersebut. Artinya Anda mau mengatakan apa nih? Artinya bahwasannya saya melihat dari fungsi ini bukan sebagai organisasi advokat. Kalau dari fungsi ini saya baca kan gitu. Karena tidak Akan punya tetapi fungsi, lebih kepada penggiat sosial masyarakat. iya, tidak punya untuk menguji advokat. Tidak gitu. punya penguji untuk PKPA, penyumpahan, ya, pelantikan advokat dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau memang untuk dari namanya saja, mohon maaf nih Bung Ketua ya, dari namanya saya Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Saya tidak menemukan di namanya itu advokater ataupun advokat dari bahasa Belanda dan lain-lain. Ataupun pengacara, penasihat hukum seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan, apakah ini warung untuk paralegal atau untuk advokat. Jadi saya kira inilah perlunya regulasi yang jelas terhadap organisasi. Oke, kita beri kesempatan dulu, silakan. Ya. Agar ini clear. Anda tidak gitu. punya Ya. lembaga penguji untuk advokat. Ada Pak, jadi kami ini sudah memang baru lahir kan, SK Kemenkumham kami baru terbit April 2024. Oke. Nah, karena kami masih baru, kami sudah penjajakan ke beberapa kampus memang untuk kerjasama PKPA. Cuma saat ini beberapa yang kami ajak kerjasama sudah di MOU dengan beberapa organisasi yang lebih lama dari kami. Artinya masih berproses gitu ya? Ya, masih berproses. Nah, Oke. terus berikutnya adalah memang awalnya itu kami lahir dari Warung Paralegal Indonesia. Lalu di dalam kami bergabung banyak advokat setelah itu. Nah, di situ para advokat sepakat yuk kita bentuk perkumpulan. Kan setiap orang boleh membentuk organisasi perkumpulan. Dari situlah baru lahir Feradi WPI. Kami urus Kemenkumhamnya. Begitu. Dan Ada permasalahan sini? Saya no comment terkait itu karena setahu saya advokat itu dilihat dari fungsi perkumpulan itu tujuannya Enggak, apa. saya gini aja deh, saya potong saudara Bukan, Fitra. Jadi bukan. gini, dengan kartu itu orang-orang advokat udah banyak yang beracara. ya, sudah Bukan beracara. masalah Udah banyak beracara banget. ini loh. Iya, ya kamu protes aja ke Menkumham. masalah Udah itu aja. ini loh, saya dapat Udahlah, data ini. udahlah, jangan Udah. mencari-cari kesalahan. Saya bertanyakan Udah, itu. nggak usah mencari kesalahan. Adinda, Itu udah Aiman. Masalah itu. Adinda. fungsinya Orang seperti sudah itu. sidang. Makanya saya tanya ke beliau gitu loh. Bukan saudara yang saya tanya. Adinda begini, Iya. saya kira forum ini kita membahas tentang topik berita acara sumpah. Dan yang kita perdebatkan adalah tentang etik dan tidak etiknya seseorang. Nah, perkara itu WPI sah atau tidak nanti ditelusuri. Tentulah sama dengan kampus yang mengatakan, oh saya dibilang ijazah palsu. Firdaus ijazah palsu. Saya tunjukkan ini. Bung Aiman, ini SP3-nya. Dilaporkan oleh banyak termasuk KAI. 1 minggu sebelum SP3 mereka cabut laporannya. Termasuk katanya domisili dan lain sebagainya. Ini SP3-nya. Anda dilaporkan tentang ijazah palsu. SP3 yaitu tanggal 28 Juni 2024. Surat perintah penghentian penyidikan nomor SPP _2024 di Tipidum Bareskrim tanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro SAMH, Brigadir Jenderal Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Clear. Jadi tidak usah lagi ada perkara-perkara yang misalnya ini terkait dengan sah tidaknya, ya sudah. Nanti masalah sah tidaknya masalah warung paralegal nanti kita bahas secara khusus. Nah, yang mau saya sampaikan sedikit lagi ya Dinda Aiman. Sekarang ini pertama tentang etik. Yang kedua BAS. Yang ketiga laporan contempt of court. Anda ada 3 pasal itu. Jadi kami dilaporkan pasal 335 Bang Fredrik. Perbuatan Pak Prof, tidak menyenangkan. Dinda Fitra. Kemudian 207. Itu contempt of court ya. Itu contempt of court. Penghinaan pengadilan. Ya, begitu juga dengan 217. Pengancaman. Bukan, pengancaman 335. Oke. Ah, 217 itu 217 itu ya ringan sekali 3 minggu, yaitu mengganggu jalannya persidangan. Misalnya Bagian dari keluar contempt nggak of mau court, keluar, ya? kira-kira gitu ya Pak Sekjen ya. Ini guru saya. Jadi tiba-tiba kemarin teriak-teriak itu si Hotman. Nah dia bilang saya di situ mengkerucut ke 4 nama. Rasman, Firdaus, ada satu mak-mak Elidaneti, itu Bu Ida, satu lagi istri Rasman. Saya heran, kalau itu masuk kategori contempt of court, pertama, jelas dulu undang-undangnya. Yang kedua,
Di situ banyak orang merujuk pada pendapat hukum dari Profesor Gayus Lumbun di TV One. Minggu lalu, beliau mengatakan bahwa ada yang disebut dengan civil contempt of court, yaitu yang ancaman hukumannya sangat ringan. Yang kedua, criminal contempt of court. Terlepas dari civil atau civil contempt of court dengan criminal contempt of court, dua-dua ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini berlaku dalam konteks peradilan di dalam ruang persidangan menghormati lembaga. Oke? Nah, kalau di situ dimasukkan pasal-pasal yang berlaku umum, maka dia tidak contempt of court. Karena yang mengatur itu adalah undang-undang contempt of court. Di situ dilaporkan 335 itu pidana umum. Tidak ada undang-undang terkait dengan contempt of court. Kan begitu Bang? Karena itu belum ada, segala sesuatu yang belum ada kata Prof. Mahfud, maka boleh terjadi. Karena belum ada yang mengatur tentang perbuatan contempt of court. Tadi Bu. Nah sekarang kita ambil rujukan. Siapa yang melapor ke Bareskrim? Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim. Apa yang kamu sampaikan di situ? Lah, ini yang melapor lembaga, artinya contempt of court. Sementara harusnya yang melapor itu siapa kalau dia delik pidana umum? Yaitu Ketua Majelis Hakim. Nah, ini jadi tambah rancu lagi. Nah, tapi itu biarlah nanti perdebatan dan para ahli. Saya ini begini ya, kalau ini demi sebuah sejarah kebaikan bangsa, Rasman akan tercatat sebagai sebuah anak bangsa yang berani menyuarakan. Nah sekarang saya bilang keras, enggak, saya lembut, selembut salju ini. Kalau saya enggak lembut, dua istri saya bahkan lebih. Saya kalau menggombal jatuh hati. Jadi begini,